Makin hari makin bingung orang harus berobat kayak apa. Kalau saya minum rimpang, saya minum herbal, nanti ginjal saya begini, begitu segala macam. FDA terakhir ngerilis ya, bapak sekarang buka datanya, lihat apa kandungan air tebu. Secara kasat mata kita akan mengatakan bahwa air tebu itu emang gulanya tinggi kan. Tapi kalau Anda baca datanya, dalam air tebu itu ada senyawa yang bisa digunakan untuk memperbaiki orang kencing manis. Jadi penyakit kita atau penyakit manusia modern saat ini, mereka minum madu itu dengan air hujan. Apa yang saya sampaikan ini mungkin baru akan dipahami 20 tahun lagi mungkin di dunia pengobatan sekarang. Coba ya, mengajak Bapak Ibu sekalian melihat penyakit itu bukan dari sudut pandang. Kalau kita bicara lebih baik atau yang ya mungkin saya tidak mengatakan tidak baik, kurang baik misalnya. Kalau di tangan kanan saya ini ada jahe, ada kunyit, ya, ada lengkuas, ada serai, ada cengkeh, katakanlah ada rempah dan rimpang di tangan saya. Oke, di tangan kiri saya ada paracetamol misalkan. Oke, coba pilih dan coba tebak kira-kira kalau pakai akal sehat kita yang lebih baik yang mana, kanan atau kiri? Mana? Tapi ketika kita bicara yang ini saja, orang takutnya luar biasa. Kalau saya minum rimpang, saya minum herbal, nanti ginjal saya begini, begitu segala macam. FDA terakhir ngerilis ya, lembaga yang jadi rujukan internasional lah tentang banyak obat yang sekarang saya baru tadi pagi ketawa-tawa aja lihat Presiden negara adidaya itu memutuskan hubungan dengan WHO. Keren. Ya, karena kalau Anda baca di American Heart Association ya, itu lembaga jantung internasional, isi guidelines-nya mereka terutama tentang healthy lifestyle, kayak jualan. Orang disuruh makan ini yang semua itu gak ada yang sehat. Coba aja. Kita nggak ngomong itulah, terlalu politis ya, males saya, apalagi saya nggak suka dibentur-benturkan dengan konsep pengobatan modern saat ini yang semakin hari makin bingung orang harus berobat kayak apa. Oke. Jadi sampai mana tadi? Hah? Oh iya, FDA itu merilis ya, mungkin di sini sebagian sudah pernah minum ya. Ada 2 obat yang mereka rilis dan mereka katakan itu confirm memicu kanker. Yang pertama golongan statin, golongan buat kolesterol seingat saya. Jadi kalau orang yang biasanya sudah ngerti memainkan obat kayak begitu, dia makan yang nggak bener lemak gitu, ada yang makan statin tuh. Golongannya macam-macam, atorvastatin, ya kan? Itu buat kolesterol. Itu memicu kanker. FDA rilisnya begitu. Ini ketawa-tawa nih para pelakunya. Makan dengan lemak gitu aman. Habis itu saya makan statin. Mereka ada satu yang terkenal, saya tahu. Gak usah disebut. Pokoknya golongannya statin. Yang kedua adalah golongan antagonis H2, yaitu golongan yang belakangnya tidin, ranitidin, simetidin. Itu buat apa? Mah, ya kan? Itu ada buka rilisnya, itu juga setahu saya pernah baca, itu juga memicu kanker. Sekian tahun orang pakai. Jadi sekarang ketika kita bicara tentang tadi rempah atau rimpang tadi dengan segala plus minusnya gitu kan, kita takutnya, ngerinya, khawatirnya luar biasa daripada kita bicara paracetamol. Artinya apa?
Apa yang Tuhan ciptakan saja kita curigai. Itu maksudnya. Apa yang Allah ciptakan saja kita suuzonin. Contoh sekarang, ibu-ibu bapak sekarang buka datanya, lihat apa kandungan air tebu. Secara kasat mata kita akan mengatakan bahwa air tebu itu memang gulanya tinggi kan. Tapi kalau Anda baca datanya, dalam air tebu itu ada senyawa yang bisa digunakan untuk memperbaiki orang kencing manis. Kan nggak masuk di kita. Ada bahan yang diteliti di situ, senyawa yang ada pada air tebu yang bisa dipakai untuk bukan ngobati lah ya, membantu pengobatan diabetes. Gitu. Sehingga waktu orang minum air tebu, orang ketakutannya luar biasa, khawatir luar biasa, sama juga dengan waktu dia minum madu. Tapi waktu dia makan makanan olahan yang banyak gulanya, banyak tepungnya, banyak minyaknya, mereka nggak tanya sama sekali itu. Gitu. Jadi penyakit kita atau penyakit manusia modern saat ini sebenarnya bukan penyakit fisik, tapi penyakit hati. Jadi sebenarnya banyak orang-orang zaman sekarang ini mereka bukan sakit jiwa, tapi jiwanya sakit. Hujan turun, ya. Yang kita pikirkan pertama kali kalau hujan turun apa? Apakah bikin senang-senang, bahagia, gembira, atau sakit? Sekarang buka handphonenya, lihat di surat Al-Anfal. Coba buka ayat 11. Nah, biar handphonenya menjadi smart, ya. Bukan buat WA doang. Surat Al-Anfal ayat 11. Allah ngomong, ya Allah. Jadi kalau Allah ngomong sesuatu dalam Quran, maka pasti nggak kebenarannya? Pastilah. Apa kata Allah tentang hujan? Dan kami turunkan hujan dari langit. Ada berapa fungsi hujan di sini? Yang pertama apa? Litahhirukum bih, mensucikan dirimu. Betul? Yang kedua apa? Yang kedua. Yang ketiga? Oke, yang keempat? Ada berapa? 4 fungsi hujan. Makanya dulu orang-orang zaman dulu itu karena saking percaya dan yakinnya mereka sama Quran dan sama Allah, mereka minum madu itu dengan air hujan. Mereka minum madu dengan air hujan. Kenapa? Madu keberkahan jelas, hujan keberkahan, ketemu tanpa suuzon sama sekali mereka dengan hujan dan madu. Nah, orang modern zaman sekarang suuzonnya sama madu kebanyakan, suuzon sama hujan kebanyakan. Boro-boro mikirnya kayak begitu, langsung pikir higienisnya kayak apa, bersihnya kayak apa, hujan kayak apa. Padahal kata Allah di situ bahwa air hujan itu air detox. Coba lihat baca ayat ini. Air yang membersihkan kan. Tapi kita nggak percaya, apalagi dengan informasi apa ozon bolong lah, apa ini segala macam. Akhirnya kita yang di kota ini hidup dalam kecemasan, hidup dalam keburuksangkaan. Kita pergi kampung, tengok orang-orang kampung mandi hujan, berendam di sawah, terus berpanas-panasan, gak ada tuh kanker-kankeran, gitu loh. Maka dari sini akan dapat satu kesimpulan atau mungkin dapat satu premis ya, pemahaman kita bahwa oh ternyata yang ada dalam diri kita itu sebenarnya bukan penyakit fisik yang lebih dominan. Karena sungguh di situ ada penyakit yang jauh lebih berbahaya, yaitu penyakit yang berhubungan dengan qalb, hati. Yang Nabi katakan ala wa inna fil jasad, kata Nabi, ketahuilah dalam tubuh kita dan manusia terdapat segumpal daging. Iza solahat solahat jasada kullu. Kalau dia baik, baiklah semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua.
Wa iza fasada kullu. Gitu. Artinya begini, saya coba ya mengajak Bapak Ibu sekalian melihat penyakit itu bukan dari sudut pandang fisik. Baik, saya ajarin caranya begini. Ini ada keluarga nih, satu keluarga nih. Sekarang, yang hidup sekarang, ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, oke? Terus ada generasi 2-3 di atasnya, 2-3 di atasnya, semuanya diabetes, semua diabetes. Satu lagi nih, ada keluarga yang lain. Ini jantung, ini juga jantung. Kalau Anda mau berpikir lebih dalam, pakai hadis ini, maka sebenarnya akan ada benang merah emosi di situ yang ada pada bapak ibunya saat itu, yang ada pada bapak ibu sebelumnya dan sebelumnya, dan diwariskan kepada anak keturunannya. Karena kita semua bukan mewariskan saja hidung, telinga, mulut dari bapak ibu kita. No, kita juga mewariskan genetik emosional. Artinya apa? Kalau bapak ibunya, misal leluhurnya, ya, berlimpah kebencian, kemarahan, bahkan nauzubillah min dzalik, dendam, dan itu tidak diputuskan, maka anak-anaknya akan mewariskan itu juga. Kapan diwariskannya? Waktu dalam kandungan. Contoh, sekarang kan lagi tren-trennya luka pengasuhan itu kan, hutang pengasuhan. Itu kayak rekaman CD sebenarnya. Ya, contoh begini, ketika seorang ibu hamil, ya, dia mengandung anaknya, kemudian selama hamil itu bergumamlah hati dia, berpikirlah otaknya dia, akalnya dia, bahwa tentang suatu kejadian kebencian, kemarahan dan dendam yang pernah dilakukan mungkin oleh suaminya atau bapaknya, maka anak akan rekam. Rekamannya sangat detail, efeknya panjang itu. Ya. Kita semua, hampir semua kita punya itu, hampir semua. Bahkan kadang saya mikir ya tentang luka pengasuhan ini, itu solusinya, nanti saya jelaskan solusinya insya Allah. Maka ketika mereka merasakan bahwa mereka sedang defisiensi cinta, defisit cinta, bahkan miskin cinta, maka mereka akan hidup dalam kebencian. Gitu. Saya tahu apa yang lemah dari misalkan orang tua saya tahu. Tapi saya mau apain itulah mereka. Didikan orang tua saya ke saya zaman dulu, subhanallah, luar biasa. Kenapa? Mereka mencontoh di sebelumnya. Coba bayangin, contoh nih, dan saya tidak marah sama sekali. Kenapa? Mereka nggak tahu ilmunya. Dari mulai rotan, dari mulai sapu lidi, dari mulai sapu, semua saya pernah rasakan. Terutama waktu saya ngaji. Sekarang dipakai, wish, habis masuk penjara semua. Cabe, sudah kena semua, bibir saya kena semua cabe. Tapi sama sekali saya nggak ada dendam. Kenapa? Mereka adalah teladan buat saya. Itu kuncinya. Masalahnya sekarang orang tua yang ada zaman sekarang tidak mau menjadikan mereka teladan buat anak mereka. Mereka pikir cukup dengan cari duit, cari nafkah, sekolahkan anak di tempat-tempat terbaik, selesai urusan. No, gak mungkin. Jadi jangan berharap masukin sekolah misalkan gitu ya, sekolah bagus ya, atau mungkin hafal Quran segala macam, anak itu bisa baik sebaik itu. Karena rekaman itu tetap ada di mereka. Makanya saya kadang-kadang ketawa, bukan ketawa, senyum aja gitu kan, ada orang tua naruh anak di pondok begini, kalian tiba-tiba dapat laporan anaknya berantakan begini segala macam. Hah? Terus nyalain pondok, kemana aja hidupmu? Anak tuh lama di siapa? Gitu. Main taruh, terus mikir sekolah tempat penitipan anak, kayak gitulah caranya. Gitu. Dan orang tuanya nggak mau memperbaiki diri, ngarapin anaknya soleh-soleh, bisa. Kalau Anda mau meninggalkan anak, bahkan ditinggalkan di gurun pasir sekalipun, ketika kisahnya Hajar dan Ismail, catatannya apa? Ibrahimnya solehnya minta ampun. Gitu. Kalau Ibrahimnya soleh, anaknya ikut-ikutan soleh, saking solehnya luar biasa dengan perintah bapaknya.
gitu. Nah gitu maksudnya. Jadi kembali ke pembahasan tentang tadi emosi tadi. Maka kita semua menyimpan soalnya. Karena yang paling susah dijaga dari kita bukan tangan, bukan kaki, bukan mata, bukan. Ini yang paling susah. Sehingga caranya Pak, kita semua harus punya banyak paling optimal itu diputus. Gitu kan. Misalkan gini, bapakmu dulu itu, misalkan gitu kan, itu kelakuannya jahat yang minta ampun, kata ibunya. Ketika anak lahir, anak akan serap, simpan genetik dendam dari itu. Atau waktu dia dalam kandungan si ibu, dia ngomongin, dulu kakekku tuh begini, nenekku begini, jahatnya minta ampun, mikir terus gitu kan. Ngerekam dia, kayak burning CD gitu loh. 0 sampai 5 tahun. Rekamannya sempurna. Apalagi misalkan suaminya keluar dinas terus gitu misalkan. Sang istri nggak terjaga hatinya, walauzubillah gitu ya, mikir curiga, ini jangan, maka anak ngerekam. Kalau sudah ngerekam emosional kayak begitu, yang akan bereaksi siapa? Organ bereaksi. Percayalah, apa yang saya sampaikan ini mungkin baru akan dipahami 20 tahun lagi mungkin di dunia pengobatan sekarang. Tapi kalau ya masya Allah kasih ilmunya buat saya, tunjukkan ternyata begini, oh gitu. Cuman banyak orang nggak sadar, gitu. Sehingga apa? Dia hidup bisa jadi dalam warisan emosi-emosi yang dia tidak pangkas. Makanya saya pernah bikin kajian satu dulu, memutuskan penyakit genetik. Orang pikir kajian itu isinya adalah bagaimana cara menghindari diabetes, bagaimana cara menghindari penyakit jantung, darah tinggi, kanker segala macam. Bukan itu. Karena itu terlalu mudah. Yang lebih susah itu bagaimana memutuskan kebencian, bagaimana memutuskan amarah, bagaimana memutuskan curiga, bahkan bagaimana memutuskan bakhil. Bakhil itu penyakit pelit. Kok saya berani ngomong gitu? Nabi saja berlindung, coba. Apa kata Nabi SAW dalam sabda Nabi SAW dalam sebuah riwayat hadis atau doa? Dan ada hafal doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-dani wa khahri rijal. Aku berlindung daripada sedih, takut, pengecut, bakhil, malas, maksudnya. Coba. Berarti kan penyakit, gitu kan. Yang kita tidak tahu dari mana diwariskan itu. Bahkan subhanallah, ya. Saya pernah bertemu dengan seseorang, cerita lah ya, perempuan, ibu-ibu lah gitu kan, yang kena sihir luar biasa, kena sihir bertubi-tubi. Kalau saya sebutkan orangnya, Anda pasti tahu. Itu agak tren itu ceritanya itu. Ya, subhanallah. Tapi sekarang sudah sehat. Jadi ternyata dia diserang buhul sihir itu gampang tuk masuk, kadang-kadang tiba-tiba kulitnya memerah, kayak bersisik gitu loh, karena sihir. Ternyata portal jiwanya kebuka. Portal jiwa itu kebuka kalau apa? Ya macam-macam sebabnya. Kalau ada orang terlalu kagum dengan sesuatu, itu kebuka terus. Bisa dia akan melempar atau dia yang kena. Ain kan salah satunya, tapi bukan itu doang, banyak lagi yang lain. Makanya jangan terlalu berlebihan dalam banyak hal yang sifatnya kekaguman, kebencian dan seterusnya. Bukan hanya kagum doang. Nah, singkat cerita, ternyata setelah dianalisa ternyata ketahuan lah, beliau itu ternyata masalahnya di bakhil, pelit. Gara-gara pelit yang dipelihara, kebuka portal jiwanya itu sehingga menjadi lemah. Kebuka maksudnya itu ketika, jadi jiwa kita tuh terkunci rapat sebenarnya dengan zikir, dengan tilawah, dengan sedekah, dengan amal. Dia terkunci, Allah jaga. Apalagi dengan doa-doa, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, misal. Tapi dia akan lemah. Satu curiga orang sama seseorang yang lain, buka. Satu bakhilnya itu buka. Sehingga
sesuatu yang kalau ada orang jahat melemparkan sesuatu kepada dia, masuk dia tag. Itu. Dia akan bereaksi siapa ini? Ya. Kalau ini sudah bereaksi, dikuasai kayak begitu, yang terjadi apa? Semua organ tubuh kita akan bermasalah. Itu. Makanya pentingnya zikir pagi petang, pentingnya kita zikir, pentingnya jaga hati, pentingnya jangan banyak tahu urusan orang yang bukan urusan kita. Kepo. Ya. Itu melemahkan jiwa. Saya paling apalagi ngebahas kekurangan orang lain. Kayak kita sudah sempurna saja. Si A ini, si A itu kan penyakit sebenarnya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Gitu kata Allah. Dalam hati mereka ada penyakit. Ngomongnya orang kafir, tapi secara umum kita juga ada, ya. Makanya Nabi kita Nabi itu, nah saya kasih tahu nanti beberapa tipsnya. Bukti kan semua orang sekarang suka tips. Tips itu apa? Ini banyak nabok-naboknya ya. Mohon maaf. Tips itu orang nggak mau belajar. Ya kan, maunya tips saja. Tidak apa-apa. Ya, tapi apa tipsnya supaya langsing? Ya, misal mau tips yang ada gila-gilanya atau mau tips yang benar gitu kan. Kalau ada gila-gilanya, zaman saya itu kan dulu ada namanya stagen. Stagen. Sekarang Vaporset. Nah, dulu stagen. Zaman dulu tuh ya, orang-orang zaman dulu itu, setahu saya jarang yang obes. Saya aja ingat banget permainan saya zaman dulu kayak apa. Mulai dari patok lele, saya main karet juga zaman dulu. Sekarang katanya lagi di GBK lagi banyak tuh. Main kobak sodor, benteng, segala macam, pohon saya panjat. Jadi semua pohon itu sebagian sudah saya panjat. Maka tadi saya ngomong sama ibu-ibu, saya pengen panjat pohon rambutan. Karena dulu saya suka panjat. Habis panjat saya ambil daun kelapa, saya tarzan-tarzanan jatuh, patah. Udah pernah patah, udah robek, sudah. Main burung merpati jatuh dari lantai atas sudah, robek, komplit semua. Masuk sumur udah mau mati juga sudah. Udah. Hari besok orang tua saya mau berangkat haji. Tiba-tiba saya di belakang rumah itu kan lagi syukuran gitu kan, manggil tetangga. Di belakang rumah saya ada sumur, gak ada pembatasnya. Main sama teman-teman nyari kinjem. Tahu kinjem? Orang Jawa pasti tahu kinjem. Capung. Tiba-tiba kejeblos saya, syuk masuk ke sumur. Keluar sekali. 3 kali nggak keluar. Ada orang yang lagi bangun sekolah kayak begini tuh, lihat ya, ada anak mau mati. Terjun dia, tolong saya. Naiklah saya ke atas ke bapak orang tua yang lagi syukuran itu. Ada apa kau? Kata dia. Kok lumpur semua? Mau berangkat haji besok. Was-was lah gitu kan. Gitu. Komplit semua. Sehingga entah kenapa menurut saya ya, itu mendidik saya menjadi manusia yang tangguh gitu. Menurut saya. Zaman sekarang ini kan banyak dikit-dikit tidak boleh, dikit-dikit tidak boleh, tidak boleh. Ya. Kalau hujan sekarang nih, kalau saya ketemu hujan, anak saya di rumah mandi semua, main tuh sejadi-jadinya air itu, hijau aman gitu, di got gitu ya, kan ngalir tuh, kan gatal-gatal sedikit nggak apa-apa, belajar kenal sama bakteri, gitu, ya. Kemarin saya latihan kuda jatuh, sakit, muter kencang itu jatuh dia, sakit. Latihan panahnya juga tangan saya berdarah-darah. Saya mulai menikmati nyeri dalam kehidupan untuk menyiapkan diri dengan nyeri-nyeri berikutnya. Harus dididik. Kalau nggak tuh gitu-gitu aja hidup. Ya.
Nah, kembali ke tadi emosi tadi. Singkat cerita si ibu tadi akhirnya subhanallah ya. Jadi kalau saya tanya, bakhil itu lawannya apa? Pelit lawannya apa? Dermawan kan? Subhanallah ya, mungkin karena doa-doa beliau juga akhirnya beliau mulai banyak menggalang dana untuk bikin program sosial sedekah, bahkan dia bikin warung sembako gratis ya, buat orang-orang susah, orang miskin gitu, yang orang boleh ambil, ditakar, dijatah tentunya. Ya, ada beras, ada sayur, ada apa, boleh masuk ke warung itu ya. Terus unik loh cerita itu, akhirnya buhul-buhul sihir-sihir Nabi itu lepas, bahkan orang yang mengirimkan sihir kepada beliau itu mati, dukun itu. Ya ngapain? Bukan cuman sih ya, tanda kutip, hanya dilawan dengan kedermawanan. Setiap kita punya itu soalnya. Jadi ketika Nabi berdoa, auzubillahi minal bukhl kan, maka sesungguhnya itu juga ada di kita. Kita semua ada karakter pelitnya. Innal insana khuliqa halu'a. Itu sudah dijelaskan, manusia itu kikir dan suka berkeluh kesah kata Allah. Ya makanya kalau pesan khusus buat ibu-ibu ya. Tapi ini ngomong begini saya kadang-kadang agak-agak takut, khawatir di misinterpretasi, apalagi di sosmed. Nabi kan bilang begini, ya mohon maaf, tapi Nabi kasih solusi loh, bahwa penghuni neraka sebagian besar adalah wanita. Itu hadisnya begitu. Lalu kalau hadis itu kita lihat lebih dalam lagi, Nabi kasih solusi sebenarnya, dan Nabi kasih tahu penyebabnya apa. Ya, Nabi kasih tahu penyebabnya. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, kenapa bisa penghuni neraka itu kebanyakan dari wanita, kata Nabi? Karena mereka kufur dan tidak bersyukur dengan suaminya. Kata Rasul begitu. Sehingga di hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan solusi dua. Ya, solusi pertama adalah, oleh karena itu kata Nabi, para wanita bersedekahlah kalian. Gitu kata Nabi. Yang kedua apa? Beristighfarlah kalian. Jadi istighfar itu seperti obat buat hati. Seperti itu. Ya. Nah ini banyak lagi yang lain sebenarnya, yang lagi-lagi tanpa sadar kita pelihara. Ya. Maka saya tuh, salah satu doa saya, khususnya buat anak-anak saya bilang, ya Allah, apa-apa yang tidak baik dari diriku, apa-apa yang tidak baik dari leluhurku, baik dari jalur istriku atau dari jalurku, putuskan ya Allah dengan syariatmu ini. Putuskan. Itu doa saya. Ya mungkin kalau bahasa doa Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama, kan gitu doa Qurannya. Ya. Sehingga tadi ya terus sekalian, jadi kalau kita sudah mengerti ini masalahnya apa, Anda sudah mulai memitigasi sebenarnya apa masalah emosional dalam diriku ini. Ya. Yang aku harus obati. Ya. Ini contoh ya. Ya karena saya sedikit banyak mempelajari ya. Suatu hari ada seorang ibu-ibu, dia cerita dia kena darah tinggi waktu hamil gitu. Terus dia cerita lah, saya macam-macam sampai akhirnya keguguran berapa kali gara-gara hamil tadi. Terus saya bilang sama ibu itu, ibu suaminya kerja apa? Saya bilang, sering keluar ya sebenarnya. Apa yang ibu pikirkan kalau suami ibu keluar? Ya itu. Sepanjang ibu tidak bisa. Jadi apakah dengan ini saya mengatakan bahwa curiga suuzonnya dia terhadap itu mutlak penyebab darahnya tinggi? Enggak. Saya juga nggak bisa ngomong itu 100% gitu. Tapi saya katakan coba itu dibenerin dulu. Saya bilang. Contohnya gimana? Apalagi anak-anak nih, misalkan ibu, bapak ibu sekalian punya anak yang nginep di pondok. Saya nggak tahu di sini mau boarding atau tidak, nginep pondok atau enggak, tapi katakanlah di pondok itu kan, yang ada taruh anak di situ, dan Anda tiap hari mikirin anak Anda,
mencemaskan ini bagaimana makannya, minumnya, segala macam dicemaskan, maka sinyal perasaan Anda akan sampai ke sana. Yang terjadi apa? Boro-boro bisa ngafal ya. Bawaannya ngapain? Pengen pulang. Karena bapak ibunya manggil. Itu. Terus solusinya apa? Ya doa saja, doa. Ya Allah, aku titipkan anakku di sana. Tolong urus makanannya ya Allah, tolong urus minuman ya Allah, tolong jaga dia dari lingkungan yang tidak baik, teman yang tidak baik, tolong jaga hatinya, dan doa semuanya Anda doakan. Kenapa? Gini-gini ya, bukan jelek-jelek sih, ganteng-ganteng soleh-soleh kita atau ganteng-ganteng cantik-cantik kita gitu kan. Kalau orang sana bilang jelek-jelek begini, jangan. Yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik, selesai gitu. Jadi ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya kita, doa kita itu mustajab sebagai orang tua. Itu maksudnya.